Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Auliana Josalsabila dengan NPM 21067515524 dari kelompok 5 UAS Konfigurasi ERP. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang modul inti HR bagian Payroll Accounting dari PT UERP Corporation. Sebelum masuk ke skenario dan simulasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu modul Payroll Accounting. Modul ini merupakan modul khusus yang diperuntukkan untuk bagian Human Resource Payroll. Dan modul ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu ada Configure Salary Rules, Employee Payslip, Configure Salary Structure, dan juga Manage Journal Entry. Nah, dengan fitur ini, PT UERP Corporation dapat mengatur berbagai jenis gaji dan tunjangan untuk pegawainya. PT UERP Corporation juga dapat mengelola slip gaji setiap pegawainya dengan lebih teratur. Dan dari sisi akuntansinya, PT UERP Corporation tidak lagi harus membuat jurnal entry secara manual. Saat pembuatan slip gaji telah dikonfirmasi, UDU akan secara otomatis membuatkan jurnal entry pada modul accounting. Karena modul UDU 16 Payroll Accounting merupakan modul khusus, jadi kita harus terlebih dahulu download modulnya pada UDU App Store. Di sini kita akan menggunakan UDU 16 Payroll Accounting oleh Cybrosys Techno Solutions. Di sini kita bisa langsung download saja untuk versi 16 dan ketika di-download kita lihat di sini akan ada folder, 3 modul, yaitu HR Contract Types, HR Payroll Account Community, dan HR Payroll Community. Jika sudah, apabila kita menggunakan doc lokal UDU seperti video-video sebelumnya, kita bisa langsung pindahkan ini ke folder add-ons pada UDU lokal, lalu kita restart Docker dari aplikasi Docker. Tapi karena kita akan menggunakan Docker UDU yang setelah di-deploy, jadi kita harus mengakses VM-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan WinSCP, aplikasi WinSCP untuk memindahkan modul yang telah kita download dari lokal ke VM. Di sini saya sudah punya untuk WinSCP, dan di sini terlihat di bagian kiri adalah direktori lokal, dan di bagian kanan adalah direktori dari VM yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah meng-copy paste modul yang telah kita download. Jadi kita bisa langsung copy saja modul HR-nya, lalu kita paste ke sisi kanan, ke directory dari VM. Di sini sudah ada, dan jika sudah selesai kita tambahkan ke folder add-ons, kita harus merestart Docker dari VM-nya. Untuk melakukannya, kita bisa masuk ke terminal, lalu di sini kita bisa masuk ke directory di mana kita menyimpan SSH key-nya. Lalu kita bisa langsung gunakan koneksi SSH, kita masukkan password-nya, lalu di sini kita sudah masuk ke instance VM-nya. Di sini kita bisa gunakan command sudo docker ps untuk melihat Docker yang sedang running. Nah, di sini terlihat ada UDO 16 dan juga Postgre 14 yang kita gunakan. Nah, kedua kontainer ini harus kita stop terlebih dahulu. Kita gunakan sudo docker stop container ID untuk UDO 16 dan juga kita ulangi untuk yang Postgre-nya. Nah, jika sudah, di sini saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu lagi melakukan sudo docker stop-nya. Nah, jika sudah di stop dua-duanya, kita bisa langsung sudo docker start kedua kontainer yang telah kita stop tadi. Untuk skenarionya, kita akan mencoba membuat slip gaji untuk pegawai Bobby, seorang pegawai tetap dengan posisi sebagai staff finance. Ia memiliki gaji pokok sebesar 2 juta rupiah per bulan, dan setiap bulannya ia juga akan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar 600.000 per bulan, dan juga tunjangan medis sebesar 750.000 per bulan. Kita akan mencoba untuk membuatkan slip gaji untuk bulan Mei pada Bobby. Dan selanjutnya kita juga akan mengamati bagian accounting journal entries. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan penggunaan modul HR Payroll Accounting pada UDU 16. Di sini saya sudah login sebagai administrator, lalu
kita akan lihat terlebih dahulu modul yang akan kita gunakan. Pada simulasi ini kita akan menggunakan modul accounting, lalu kita juga akan menggunakan modul employees di sini, lalu juga kita harus menginstal modul employee contracts dan modul UDO 16 payroll. Nah, di sini saya sudah menginstal semua modulnya dan sekarang kita akan lihat ke bagian user. Di sini user yang akan saya gunakan sebagai staff HR payroll adalah user Aulia Najwa Salsabila. Di sini apabila kita lihat di bagian eh, access rights-nya, Human Resource saya set sebagai administrator dan juga di bagian accounting saya set sebagai accountant karena kita nanti akan berhubungan ke bagian accounting untuk payroll. Sekarang jika sudah kita bisa keluar dari akun admin dan masuk kembali dengan akun staff HR payroll. Baik sih, saya sudah masuk sebagai Aulia Najwa, staff HR payroll. Sekarang kita akan masuk ke modul employees. Dan di sini saya sudah membuat beberapa employee. Untuk membuat employee, kita bisa create new. Nanti kita akan mengisi field seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk membuat employee baru bernama Bobby sebagai staff finance. Lalu sini kita bisa isi nomor teleponnya, lalu juga emailnya. Lalu untuk departemen kita pilih finance dan juga job positionnya tadi kita pilih staff finance. Di sini kita bisa juga menghubungkan employee ini dengan seorang user. Tapi karena kita tidak akan menggunakan user Bobby, jadi kita bisa tinggalkan terlebih dahulu. Sekarang kita save. Lalu untuk membuat sebuah eh, payroll, nanti kita harus membuat kontrak terlebih dahulu, kontrak kerja dari employee. Jadi kita bisa klik kontrak, lalu di bagian sini ada list employee yang belum memiliki kontrak. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan untuk milik Bobby, lalu kita create. Dan di sini kita bisa isi field sesuai dengan kontrak Bobby. Di sini diasumsikan bahwa Bobby merupakan pegawai tetap, jadi dia tidak ada kontrak handiknya, bisa dikosongkan. Lalu salary structure-nya kita ikuti secara default based on new structure. Lalu contract type-nya kita set ke permanent dan HR responsible-nya kita set ke Aulia Najwa. Di sini juga ada salary journal yang nantinya akan salary-nya akan masuk ke journal entry bagian bank. Lalu untuk salary information juga harus kita isi. Di sini misalkan gaji Bobby adalah 2 juta rupiah. Nah, di sini juga dia ada monthly advantage. Em, Bisa kita tambahkan, misal di bagian travel itu adalah 600.000 per bulan dan juga untuk medical allowance-nya 750.000 per bulan. Baik, setelah semuanya sudah diisi, jangan lupa di-save. Sekarang kita sudah punya employee Bobby dan juga kontraknya. Kita bisa langsung masuk ke payroll. Misal kita akan membuat payroll untuk Bobby pada bulan ini. Nah, di sini pada mode payroll bisa dilihat ada beberapa fitur yaitu employee payslip dan payslip batches dan configuration. Pada payslip batches ini kita bisa membuat um, payslip untuk beberapa employee sekaligus. Nah, untuk configuration kita lihat terlebih dahulu bagian salary rules. Nah, di sini di salary rules akan muncul beberapa jenis salary dan juga tunjangan. Di sini kita klik dulu basic salary, kita lihat ada beberapa konfigurasi default.
yaitu dia aktif dan juga dia akan muncul di payslip. Ini kita biarkan sama. Lalu untuk computationnya juga terlihat bahwa dia nanti nilainya akan sesuai dengan yang ada di kontrak wage yang kita input di kontrak sebelumnya. Nah, lalu kita lihat lagi di bagian accounting-nya. Di sini untuk accounting secara default masih dikosongkan, tapi karena kita nantinya akan menginput secara otomatis salary ke journal entry, jadi kita harus isi terlebih dahulu debit dan credit account-nya. Misal untuk debit account kita pilih ke employee salary, dan juga untuk credit account-nya juga kita pilih bank. Kita save. Nah, untuk skenario ini kita akan menggunakan, ini juga kita checklist appears on payslip-nya, dan di sini kita akan menggunakan tiga jenis tunjangan, yaitu the basic salary, travel allowance, dan juga medical allowance. Sekarang kita konfigurasikan seperti sebelumnya. Pada travel allowance kita masukkan juga debit account-nya dan credit account-nya. Kita save dan juga di bagian medical allowance. Baik, jika sudah, kita sekarang bisa lanjut ke salary structure. Nah, di sini di salary structure adalah em, susunan salary yang akan muncul di bagian payslip. Di sini secara default akan ada sebuah base, sebuah salary structure eh, dasar yang akan kita gunakan, yang bisa kita gunakan dan kita tambahkan dengan salary lainnya. Di sini kita akan hanya menggunakan basic salary. Jadi untuk gross dan net salary bisa kita hilangkan. Lalu kita save. Nah, lalu di sini juga kita bisa tambahkan, misalkan kita akan menambahkan staff finance salary. Oke, ini parentnya kita akan pilih base. Lalu salary rulesnya kita bisa tambahkan tadi dari travel allowance dan juga medical allowance. Nah, ini kita save. Bisa tambahkan referensinya, misalkan staff finance. Oke, jadi nanti apabila kita memilih salary structure staff finance, nanti yang akan muncul di payslip adalah kedua rules ini dan juga tadi yang dari base for new structure. Sekarang kita bisa lihat kembali tadi di bagian sales rule, salary rules. Ini kita perhatikan lagi di bagian um, computation-nya karena di sini kita menggunakan Python code dan result-nya di sini terlihat bahwa travel allowance akan disesuaikan oleh kontrak dari employee yang tadi kita input pada bagian kontrak. Sekarang kita bisa langsung membuat sebuah employee payslip. Sekarang kita pilih misalkan untuk Bobby dan periodenya adalah untuk bulan Mei ya. Ini kontraknya kita pilih juga kontrak Bobby. Lalu untuk structure-nya kita bisa pilih staff finance salary. Lalu di sini akan muncul langsung work days yang sesuai dengan kontrak dari Bobby. Lalu ini kita bisa save terlebih dahulu dan di sini di salary computation terlihat masih kosong. Kita bisa langsung compute sheet. Nah, nanti di sini muncul eh, langsung sesuai dengan salary structure yang kita gunakan dan amount-nya akan menyesuaikan dengan kontrak yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa langsung confirm dan sekarang kita sudah berhasil membuat payslip untuk Bobby. Terlihat di sini ada tiga payslip computation-nya. Dan sekarang kita bisa langsung lihat di bagian accounting. Nah, di accounting kita bisa masuk ke bagian journal entries. Nah, di sini terlihat untuk jurnal bank dengan referensinya adalah slip gaji 001 untuk company-nya PTW ERP Corpora dengan totalnya 3.350. Sudah masuk, jadi
dengan modul payroll accounting ini kita tidak perlu lagi menambahkan journal entry secara manual. Jadi apabila payslip sudah dikonfirmasi, kita akan otomatis mendapatkan journal entries-nya. Apabila kita buka dan kita lihat, nah di sini ada salary dan tunjangan yang kita gunakan sebelumnya. Basic salary sebesar 2 juta, travel allowance sebesar 600.000, dan medical allowance sebesar 750.000. Baik, sekarang kita sudah berhasil menggunakan modul payroll accounting pada U16. Demikian untuk penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.